Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai manajemen sumber daya manusia pada masa Rasulullah SAW. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Naila Nashwa, Hanaika Putri Salsabila, dan Aska Dalila Rahma. Nah, langsung saja kita menuju pembahasan yang pertama. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk dalam praktik manajemen SDM syariah. Dan salah satu tindakan yang Rasulullah yang dilakukan itu ketika Rasulullah memilih sahabat beliau untuk masuk Islam. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin teladan. Perkembangan dunia bisnis semakin cepat. Teknologi informasi telah memunculkan berbagai bentuk persaingan yang dimenangkan oleh setiap perusahaan yang bercita-cita menjadi pionir atau minimal tetap bisa eksis di tengah persaingan bisnis yang kompetitif. Selama ini, manajemen sumber daya manusia lebih diarahkan kepada bagaimana membentuknya menjadi aset perusahaan yang mengoptimalkan untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan maksimal. Untuk keluar dari problem ini, manajer SDM berusaha merumuskan pengelolaan SDM yang bisa menguntungkan perusahaan namun tidak merugikan SDM. Bertolak dari sana, bermuncullah berbagai teori manajemen SDM yang dihasilkan dari berbagai pengalaman dan percobaan menghasilkan SDM yang berkualitas. Kemudian, dalam kehidupan sehari-harinya, Rasulullah selalu dihiasi dengan akhlak terpuji, tidak sombong, dan rendah hati terhadap orang-orang di sekitarnya. Dalam urusan pribadi, beliau selalu bersikap adil, baik terhadap kawan atau orang asing, orang kaya atau orang miskin, dan orang kuat atau orang lemah. Sangat berbeda dengan kehidupan seorang raja. Beliau tidak suka menunjukkan penghormatan yang berlebihan kepada dirinya ketika beliau memasuki ruangan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh beliau dalam memanage SDM adalah dengan terlebih dahulu menyiapkan SDM tersebut sejak awal. Hal ini dapat dilihat dari rencana beliau untuk menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam. Dimulai dengan perencanaan waktu untuk berhijrah, menyiapkan SDM di Madinah, dan mental para sahabat yang akan berhijrah dari Mekah ke Madinah hingga strategi beliau dalam proses hijrah para sahabat yang diakhiri dengan keberangkatan beliau dalam meninggalkan Mekah dan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, menyiapkan SDM unggul. Sebelum menunjuk seseorang untuk memangku jabatan, Rasulullah terlebih dahulu mempertimbangkan apa seseorang itu layak untuk memangku jabatan tersebut atau tidak. Langkah ini dilakukan dengan cara melakukan fit and proper test bagi seseorang yang akan memangku sebuah jabatan. Bahkan, langkah ini dilakukan jauh sebelum amanah itu diberikan. Berikut ilustrasi yang menggambarkan hal ini. Yang pertama, tahap pelaksanaan dilakukan dengan mengajak keluarga dekat dan masyarakat umum secara terang-terangan. Dari sinilah fungsi-fungsi manajemen Nabi mulai bergerak. Adanya tantangan dari golongan kafir Quraisy tentu menjadi ancaman dan tantangan untuk bisa ditaklukkan. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan sejarah kenabian, Rasulullah SAW dihadapkan kepada pengelolaan atau manajemen yang terkait dengan orang per orang dari para sahabat-sahabat beliau. Oleh karena itu, dalam tahapan menyiapkan personal dilakukan dengan menetapkan target, waktu pelaksanaan, dan tahap pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, ada tahap terbinanya seluruh SDM yang ada agar mereka mampu membela dan mendakwah Islam. Agar target ini bisa dicapai, dilakukannya pembangunan integritas dan karakter SDM agar mereka menjadi pribadi yang berkomitmen dengan
keimanannya. Yang ketiga, hijrah. Proses hijrah ini tidaklah dilakukan secara serampangan tanpa adanya rencana. Justru, Nabi telah merencanakan secara matang hijrah ini. Beliau melakukan analisis kapan, kemana, dan bagaimana hijrah itu bisa dilakukan. Berikut adalah bagan yang menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, Ethiopia. Ada pemimpin Nasrani yang taat, terus ada pun menyeberang lautan. Kemudian ada Ethiopia, yang pertama ada umat Islam, dilindungi, dan yang kedua tidak bisa mengembangkan dakwah dan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Madinah. Yang pertama, beberapa tokoh Madinah sudah berbaiat kepada Nabi, dan kemudian yang kedua, kondisi masyarakat yang cocok untuk perkembangan Islam. Kemudian, hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menetapkan lokasi tujuan hijrah. Madinah menjadi tujuan kaum muslimin karena berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah banyaknya penduduk Madinah yang telah masuk Islam. Sebenarnya, umat Islam yang berhijrah ke sana mendapatkan sambutan dan perlindungan yang baik dari penguasanya. Namun, secara perhitungan, wilayah ini tidak cocok untuk perkembangan masyarakat Muslim yang seharusnya memiliki kekuasaan sendiri. Yang keempat, pendelegasian kepemimpinan pasukan ke Usama bin Zaid. Sejarah mencatat, pendelegasian kepemimpinan pasukan muslimin yang paling fenomena adalah ketika Rasulullah SAW dengan berani menunjuk Usama bin Zaid sebagai panglima perang dalam misi penyerangan terhadap Kekaisaran Bizantium, yang merupakan kekuatan terbesar di dunia saat itu. Penunjukan itu sempat diragukan oleh beberapa orang sahabat senior karena Usama adalah seorang anak muda yang masih berumur 20 tahun. Penunjukan Usama bin Zaid oleh Rasulullah SAW sebagai panglima perang menunjukkan esensi dan filosofi bahwa untuk pengembangan SDM perlu adanya pendelegasian wewenang berdasarkan kompetensi dan berani menyerahkan wewenang kepada yang lebih muda dalam rangka regenerasi. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW turun ke lapangan dan front terdepan. Pada peristiwa Perang Khandaq, setelah Rasulullah SAW menyetujui usulan Salman Al-Farisi untuk membuat parit atau khandaq di sekeliling kota Madinah guna menahan serangan pasukan koalisi Quraisy, Rasulullah SAW turun secara langsung dan turun bekerja bersama para sahabat. Beliau mengambil linggis, menggali, memindahkan tanah, dan memikul batu hingga bajunya penuh dengan debu dan keringatnya bercucuran. Contoh yang dilakukan Rasulullah dengan turun secara langsung ke lapangan menunjukkan bahwa dalam mengelola SDM harus objektif dan memberikan contoh dan teladan serta egalitir, yaitu turut serta dalam masyarakatnya atau timnya. Kepemimpinan good governance ala Nabi Muhammad SAW. Selain dengan keteladanan moral, Nabi juga menekankan kualitas kepemimpinan pemerintahan dalam penunjukan pembantunya. Kewajiban pemimpin untuk menunaikan amanah yang dituangkan dalam memilih para pegawai dan menetapkan hukum secara adil merupakan sebuah kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, atau good governance. Dalam hal kepemimpinan ini, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58-59. Berikut adalah pendapat dari Ibnu Taimiyah bahwasannya metode yang digunakan oleh Nabi dalam hal pemilihan dan pengangkatan para pembantu yang mengelola pemerintahannya. Yang pertama itu mengangkat individu yang aslah atau yang paling layak dan sesuai. Menurut riwayat, pada saat Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah dan menerima kunci Ka'bah dari Bani Syaibah, kunci tersebut hendak diminta oleh Abbas bin Abdul Muthalib agar
dia yang memegang dua tugas sekaligus, yaitu memberi minum jamaah haji serta menjadi pelayan Ka'bah. Kemudian turunlah surat An-Nisa ayat 58-59 yang memberitahukan agar Rasulullah SAW tetap mempercayakan kunci itu kepada Bani Syaibah. Kisah ini mengindikasikan adanya kewajiban dari pemimpin atau ulil amri untuk mengangkat individu yang paling kompeten dan layak menempati jabatan tertentu, guna melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Yang kedua, memilih individu dengan kualitas baik. Tentunya memilih individu dengan kualitas yang baik itu tidaklah mudah, bahkan hampir tidak ada. Jadi, apabila tidak ditemukan figur yang tanpa celah, maka harus dipilih lagi seseorang yang mempunyai kualitas tertinggi secara selektif dari sejumlah calon yang ada. Dan yang terakhir itu memilih individu yang mempunyai kafah atau kapabilitas dan amanat. Dengan demikian, prinsip dasar untuk memilih pegawai pemerintah adalah mengetahui yang paling sesuai dengan keahliannya atau profesional. Di samping memiliki kapabilitas dan amanah serta terbukti loyalitasnya untuk Islam dan kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola SDM yang paling baik adalah sesuai dengan SOP dan aturan-aturan normatif yang berlaku. Selanjutnya, manajemen SDM dalam bisnis Nabi Muhammad SAW. Karakter personel yang menjadi suri teladan dalam bisnis tidak lain adalah karakter Rasulullah SAW, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu jujur, berpikiran maju, kompeten, inspirasi, cerdas, adil, berpandangan luas, mendukung, terus terang, dapat diandalkan, kerjasama, tegas, berdaya imajinasi, berambisi, berani, perhatian, dewasa, setia, menguasai diri, dan yang terakhir itu mandiri. Berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh Rasulullah, ternyata esensi dan filosofi SDM yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencapai tujuan bisnis adalah karakter SDM yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk pada bisnis syariah, yang karakternya juga mengacu pada karakter Rasulullah SAW. Gambaran perilaku bisnis Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang saudagar tingkat internasional, Rasulullah memiliki pengalaman bisnis yang luar biasa. Beliau sudah terbiasa melakukan perdagangan dengan orang-orang dari Cina, Eropa, dan wilayah lainnya di seluruh dunia. Di antara kunci sukses beliau sebagai seorang pedagang adalah kepribadian beliau dalam berdagang. Berikut ini adalah bagian etika bisnis beliau. Beliau memiliki kepribadian yang jujur dan terpercaya, profesional dan mumpuni secara teknis, sehingga beliau sukses dalam bisnisnya. Sebagaimana dikemukakan dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, sudah banyak dibuktikan kesohihannya oleh teori-teori ekonomi dan manajemen modern. Etika yang diajarkan Rasulullah harus menjadi sumber dari segala sumber nilai dalam memotivasi semangat kerja dan kewirausahaan, sekaligus menjadi prinsip-prinsip dasar untuk meraih keberhasilan dalam membangun bisnis. Kemudian memaknai hakikat berdagang Nabi Muhammad SAW. Dalam menjual suatu barang atau jasa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu produk yang halal dan dibutuhkan masyarakat banyak. Yang kedua, produk yang dijual diperoleh secara hak atau benar. Dan yang terakhir, jelas kadar sifat dan jenis produk yang diperniagakan. Selanjutnya, ketika menjual juga pedagang harus memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, sopan saat bersikap, santun kala berucap. Yang kedua, jujur saat menjelaskan sifat atau karakter suatu produk. Ketiga, proporsional dalam menentukan laba dari setiap produk. Keempat, memberikan kelonggaran pembayaran kepada pelanggan yang tidak mampu.
Dan yang terakhir, berlaku adil dan transparan terhadap pelanggan atau mitra bisnis. Dengan memperhatikan etika bisnis tersebut, diharapkan setiap pedagang muslim akan mengetahui bagaimana seharusnya berbisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Esensi dan filosofi SDM syariah harus memiliki etika yang baik dengan mengacu pada nilai yang paling tinggi, yakni nilai ilahiyah. Hal ini bisa kita lihat dalam memaknai berdagang Nabi Muhammad SAW, misalnya dalam hal menjual produk. Hal tersebut dapat dilaksanakan semata-mata karena Allah, yaitu menjadikan aktivitas berdagang sebagai bagian dari beribadah kepadanya dan melandasi setiap aktivitas berdagang atau berbisnis untuk mengharap keridhoannya. Maka dari itu, sebagai pembisnis muslim harus memperhatikan nilai-nilai ilahiyah dalam berbisnis, karena dalam Islam terdapat nilai yang bisa ditambah. Apa saja nilai yang bisa ditambahkan dalam bisnis Islam? Berikut adalah nilai yang dapat ditambahkan dalam Islam. Yang pertama, lebih berorientasi pada misi mengharap keridhaan Allah. Yang kedua, mengutamakan tujuan jangka panjang, dunia dan ukhrawi, ketimbang hanya mencari keuntungan jangka pendek, duniawi. Dan yang terakhir, menjadikan sumber daya manusia sebagai primary asset. Pedagang yang senantiasa menerapkan etika bisnis syar'i sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad tidak akan pernah merugi dalam menjalankan usahanya. Sebab dalam Islam, keuntungan tidaklah semata-mata ditinjau berdasarkan materi. Hakikat keuntungan perniagaan dalam Islam sesungguhnya antara lain mencakup: yang pertama, bila kegiatan berdagang menambah amal soleh. Yang kedua, dapat membantu dan menolong orang lain. Yang ketiga, bertambahnya ilmu dan pengalaman. Dan yang terakhir, membangun silaturahim dan jejaring atau network. Hakikat keuntungan bisnis dalam Islam yang telah disebutkan menunjukkan bahwa esensi dan filosofi SDM berbasis syariah harus mempunyai visi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Selanjutnya, pengelolaan SDM pada Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa sesudahnya. Rasulullah SAW telah menunjuk beberapa orang sahabat sebagai administrator, pencatatan, pendapatan, dan pengeluaran. Mereka dipilih secara khusus oleh Rasul karena memegang amanah yang luar biasa besar. Gambar di samping menunjukkan bahwa esensi dan filosofi SDM berbasis syariah berkaitan dengan pembagian tugas job description yang telah dilakukan pada masa Rasulullah SAW, Khulafa Ur-Rasyidin, Khalifah atau Sultan, dan pada masa saat ini. Selanjutnya, implementasi pengembangan sumber daya manusia oleh Nabi Muhammad SAW. Rekrutmen dan seleksi. Jumlah generasi pertama yang dikenal As-Sabiqun Al-Awwalun memang beragam. Ibnu Hisham menulis adanya 40 orang. Bukan kualitas tapi kuantitas. Orang yang mula-mula memeluk Islam memang sedikit dari segi jumlah. Namun berkat keterlibatan dan peran mereka, jumlah umat Islam kini menjadi salah satu yang terbesar di muka bumi. Permasalahan Islam saat ini bukan dalam hal kuantitas, tapi dari segi kualitas. Secara kuantitas, jumlah umat Islam di dunia dapat dikatakan lebih dari cukup. Mereka tersebar di segenap penjuru bumi. Akan tetapi, dari segi kualitas, kondisi kaum muslimin tengah mengalami kemunduran kronis, bahkan keprihatinan yang tiada akhirnya. Iman mereka goyah tatkala kesenangan dan kenikmatan duniawi menghinggapi diri. Pengadaran dan pendelegasian wewenang. Dalam berdakwah, Nabi dibantu oleh para sahabat. Bahkan pada masa awal Islam diturunkan secara sembunyi-sembunyi, Nabi telah melakukan pengadaran melalui pendidikan dan pelatihan kepada para sahabat untuk menjadi penyambung lidah beliau sebagai penyeru Islam. Di rumah Arqam tersebutlah sejumlah sahabat yang berhasil dibina oleh Nabi hingga kemudian mereka menjadi para kader dakwah yang andal. Nabi pun secara resmi melakukan strategi dakwah dengan mendelegasikan wewenang kepada para sahabat yang terpercaya. Mus'ab bin Umar,
adalah salah satunya. Dia pernah diangkat oleh Nabi sebagai duta Islam pertama. Kala itu Mus'ab ditugaskan menyiarkan ajaran Islam ke Madinah sehingga banyak penduduk di sana yang memeluk Islam. Nabi Muhammad menyadari bahwa penyiaran ajaran Islam sungguhnya bukan hanya tugas dirinya sebagai Nabi dan Rasul Allah, tetapi menjadi tugas bersama umat. Beliau tidak hanya sukses berdakwah secara individual, tetapi juga sukses berdakwah melalui pengaderan dan pendelegasian tugas-tugas dakwah kepada para sahabat. Berkenaan dengan pengaderan dan pendelegasian wewenang ini, Nabi juga menerapkan dakwah melalui tulisan semasa gencatan senjata setelah perjanjian Hudaybiyah. Nabi berdakwah melalui surat yang dibawa oleh beberapa orang utusan kepada para penguasa di Jazirah Arab dan sekitarnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.